Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak dan para pecinta ilmu biologi, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali. Dan pada saat ini kita akan belajar tentang ekosistem, di mana salah satu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia ini adalah ekosistem. Apakah ekosistem itu dan bagaimana keadaannya, serta hal-hal apa yang terjadi di dalam ekosistem? Insya Allah akan kita pelajari dalam video-video berikut ini. Dan pokok pembicaraan kita kali ini adalah berkaitan dengan pengertian ekosistem, kemudian komponen ekosistem, dan hubungan-hubungan atau interaksi-interaksi yang terjadi di dalam ekosistem. Anak-anak dan para pelajar serta pecinta ilmu biologi, selamat belajar dan semoga bermanfaat. Ekosistem. Kita akan membahas tentang ekosistem. Ekosistem merupakan salah satu bidang kajian cabang biologi, yaitu ekologi. Makhluk hidup dan lingkungan selalu berkaitan. Ekosistem merupakan bentuk hubungan yang terus-menerus antara komunitas makhluk hidup dengan lingkungan fisiknya. Komponen ekosistem. Komponen ekosistem ada dua macam, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Kita bahas yang pertama, komponen biotik. Komponen biotik meliputi komunitas makhluk hidup. Setiap makhluk hidup dalam ekosistem menempati suatu tempat hidup yang spesifik atau tertentu. Setiap makhluk hidup memiliki peran khusus dalam habitatnya. Peran atau cara hidup yang khusus setiap makhluk hidup di dalam habitatnya ini disebut relung ekologi atau nisya. Kemudian yang kedua, komponen abiotik. Komponen abiotik meliputi komponen makhluk yang tidak hidup. Di antaranya adalah cahaya, suhu, air, kelembaban oksigen, topografi, dan tanah. Anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari tentang adanya interaksi antara komponen di dalam ekosistem. Di dalam ekosistem terjadi interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan abiotiknya secara terus-menerus. Hubungan tersebut terjadi di antara komponen biotik dengan komponen abiotik dan juga di antara komponen biotik dengan sesama komponen biotik. Interaksi atau hubungan antara komponen biotik dan abiotik dapat kita jelaskan sebagai berikut. Tumbuhan memperoleh energi dari cahaya matahari untuk berfotosintesis. Kemudian, dalam proses tersebut, tumbuhan juga mendapatkan air dari dalam tanah dan karbon dioksida dari udara. Sementara itu, dari proses fotosintesis dihasilkan zat organik dan tumbuhan sendiri juga mengeluarkan oksigen ke lingkungannya. Selanjutnya, hewan-hewan memperoleh air dan oksigen dari lingkungannya. Sementara itu, hewan-hewan mengeluarkan karbon dioksida ke lingkungan melalui peristiwa respirasi. Selain itu juga, hewan-hewan memerlukan cahaya, kelembaban udara, dan faktor-faktor abiotik lainnya untuk kelangsungan hidupnya.
Selanjutnya, kita akan mempelajari interaksi antara komponen biotik dan biotik. Ada beberapa bentuk hubungan. Yang pertama yaitu kompetisi. Jika dalam suatu relung ekologi terdapat beberapa spesies yang memiliki kebutuhan yang sama, maka bila jumlah makanannya melimpah, semua spesies akan dapat hidup berdampingan. Namun, bila jumlah makanannya terbatas, maka di antara mereka akan terjadi kompetisi. Kompetisi dapat terjadi secara intraspesifik, yaitu kompetisi di antara anggota spesies yang sama, dan dapat juga terjadi kompetisi interspesifik, yaitu kompetisi di antara anggota yang berbeda. Yang kedua, predasi. Predasi adalah interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup di mana satu spesies sebagai pemangsa atau predator dan spesies yang lainnya sebagai mangsa. Pada hewan yang memakan produsen disebut herbivore. Misalnya, kambing memakan rumput, sedangkan kucing memakan tikus. Dalam hubungan kucing dan tikus, maka kucing disebut sebagai predator. Yang ketiga, simbiosis. Simbiosis adalah dua organisme yang hidup bersama. Simbiosis ada bermacam-macam, yaitu komensalisme, parasitisme, protokooperasi, dan mutualisme. Kita bahas yang pertama, yaitu komensalisme. Komensalisme adalah interaksi antara dua spesies, di mana satu pihak memperoleh keuntungan dan pihak yang lain tidak merasa dirugikan. Sebagai contoh adalah ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora mendapatkan potongan makanan dari ikan hiu. Sementara itu, ikan remora tidak berpengaruh kepada ikan hiu. Yang kedua adalah parasitisme. Parasitisme adalah interaksi yang terjadi antara dua spesies, di mana satu pihak memperoleh keuntungan dan pihak yang lain dirugikan. Sebagai contohnya adalah makhluk-makhluk yang hidup sebagai parasit dengan host spesiesnya. Contohnya adalah cacing perut pada manusia. Cacing perut mendapatkan makanan dari manusia sehingga dia diuntungkan dan manusia menjadi sakit karenanya atau mendapatkan kerugian. Yang ketiga adalah protokooperasi. Protokooperasi adalah interaksi yang dapat menghasilkan keuntungan secara bersama-sama. Kedua spesies saling tergantung satu sama lain. Sebagai contoh, yaitu burung jalak yang hinggap di punggung badak. Burung jalak mendapatkan makanan berupa hama yang menghisap darah di tubuh badak, sedangkan badak mendapatkan keuntungan terbebas dari hama. Contoh yang lain yaitu antara jamur dan ganggang yang hidup bersama membentuk liken. Jamur mendapatkan makanan yang dihasilkan oleh ganggang, dan ganggang mendapatkan air dan mineral yang diserap oleh jamur. Yang keempat yaitu mutualisme. Mutualisme adalah interaksi antara dua spesies yang keduanya mendapatkan keuntungan. Interaksi mutualisme sangat penting karena berkaitan dengan kelangsungan hidup keduanya.
Sebagai contoh adalah tumbuhan yang penyerbukannya dibantu dengan hewan tertentu, misalnya serangga dan burung, semut, dan tumbuhan akasia. Soal latihan. Kerjakanlah soal-soal di bawah ini dengan baik dan benar. 1. Jelaskan pengertian ekosistem. 2. Jelaskan interaksi antara komponen abiotik dan biotik dalam sebuah ekosistem. 3. Apakah yang dimaksud dengan predasi? 4. Jika di dalam kandang terdapat ayam dan itik, interaksi apa yang akan terjadi? Berikan penjelasan secukupnya. 5. Apakah perbedaan antara simbiosis protokooperasi dan mutualisme? Selamat belajar dan semoga sukses.